begini Pak ya, jadi mengukur takwa harus kita lihat dulu Pak. Kriterianya Ya, begitu? takwa secara general dan secara spesial. Takwa secara amah dan secara khosoh. Kita harus tahu bahwa semua ibadah itu bertujuan mendidik orang yang melakukan ibadah untuk bertakwa pada Allah. Memiliki kepribadian, memiliki personality. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam forum Hikmah Fajar ini, dan pula menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, pada forum Hikmah Fajar kali ini datang bertubi-tubi pertanyaan hampir dari beberapa penjuru tanah air. Saya dapat katakan terima kasih kepada Bapak Razak dari Balikpapan, dan juga di sini ada dari Lok Sukon Bapak Muhammad Nur, dan juga ada yang dari Jawa Timur Pak Prayogi. Nah, Pak Prayogi, Pak Muhammad Nur, dan Pak Razak, saya bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditemani oleh Bapak Qasim. Pak Qasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim nampak cerah dalam bulan puasa ini. Insya Allah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak yang muncul. Insya Allah bima'unatilah dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Pertanyaan ini dapat kami rangkum demikian, Pak. Jadi kalau dibahasakan agak populer, bapak-bapak ini melihat ada teman-teman yang berpuasa, sholat, gitu ya. Malah ada juga yang zakatnya luar biasa. Tapi kalau dilihat kehidupan pribadinya ini kok, maaf, dipakai oleh salah seorang bapak ini, hidupnya konyol gitu. Konyol ini ada yang menjelaskan, salah seorang bapak mengatakan, dia itu perusahaannya rugi terus gitu. Ada yang begitu. Lalu sehingga timbul dari logika manusia, kalau demikian tujuan puasa ini apakah bisa mengubah manusia itu menjadi lebih beruntung di dunia atau tidak? Itu. Sehingga lalu ada juga pertanyaan yang paling akhir, mana yang lebih baik? Puasa tetapi agak rugi hidupnya di dunia, atau kita untung di dunia tapi ya sudahlah nggak usah puasa gitu. Jadi secara inti sebetulnya yang perlu dijelaskan sekarang, tujuan puasa ini apa, Pak? Kemana arahnya? Tujuan puasa sudah diterangkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-183. Ayat itu secara seutuhnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi yang diajak bicara khusus orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Berarti yang diperintahkan, yang diwajibkan hanya orang yang beriman. Jadi maksud Bapak kalau begitu ada orang Islam yang belum beriman mungkin. Bagaimana, Pak? Muslimin dan muslimah tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa, Pak, ya? Tidak bisa, Pak. Iman Islam itu secara integral. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang ada upaya-upaya supaya iman dengan Islam menjadi pisah secara parsial, itu tidak benar. Tidak benar, Pak. Seperti halnya ruh dengan jasmani tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu juga tentang Islam dan iman. Ini orang sudah Islam tapi belum iman, nggak mungkin. Orang ini beriman tapi tidak Islam juga tidak mungkin, Pak. Iya, ya. Itu hanya ya mungkin orang yang kadang-kadang ya kurang apa gitu ya. Iya. Jadi ini orang yang beriman aja, maksudnya kepada orang yang tidak beriman, yang tidak memeluk Islam, maksudnya begitu, Pak, ya. Orang yang tidak memeluk, tidak diperintahkan oleh Allah.
Karena ia sudah memilih yang lain gitu Pak. Iya. Maka Allah tidak memaksakan pada mereka. Diwajibkan atas kamu puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Menjadi orang bertakwa. Ini jadi orang yang bertakwa. Ini Pak, tujuannya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, supaya puasa. Maka pengertian puasa dalam satu sistem itu, puasa itu apa? Dasarnya adalah iman Pak. Ya, iman. Yakin. Iman menjadi orang yang rela diatur kan itu. Yang kedua, bentuknya apa? Amalan. Amalan yang konkretnya apa? Yaitu saum, siam. Soma yasumu sauman siaman. Sinonimnya adalah apa itu? Kalau sudah imsak, ya amsaka yumsiku imsakan. Menahan diri. Menahan apa? Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, rokok, dan lain-lainnya. Kapan? Sejak terbit fajar sampai maghrib. Itu bentuk puasa. Bentuknya. Dasarnya berangkatnya apa? Dari iman. Lalu tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun. Supaya kamu takwa. Lah ini nih Pak. Jadi kalau ada orang ya yang ya puasa, ya orangnya juga iman, tapi tujuannya bukan takwa, itu tidak dapat dikatakan puasa Pak. Tujuannya supaya dagangnya laris lah itu, ya tuh. Iya. supaya naik pangkat upama, kadang-kadang begitu ya. Supaya dipilih jadi ketua RT, upama saja itu. Macam-macam orang ini. Supaya anaknya lulus. Iya. Boleh. Tapi Jadi tujuannya harus ditentukan takwa gitu loh Pak. Ya. Yang menjadi masalah sekarang kalau orang itu ingin, kita harus mempunyai instrumen atau mempunyai alat untuk bisa mengukur. Ini takwanya berapa persen? Ini takwanya sudah hampir sempurna. Ini takwanya masih kurang. Jadi mengukur takwa itu kira-kira ada tidak ya instrumennya Pak? Begini Pak ya. Jadi mengukur takwa harus kita lihat dulu Pak. Kriterianya ya, gitu? Takwa secara general dan secara spesial. Takwa secara amah dan secara khosoh. Kita harus tahu bahwa semua ibadah itu bertujuan mendidik orang yang melakukan ibadah untuk bertakwa pada Allah. Memiliki kepribadian, memiliki personality takwa kepada Allah. Ini amah, umum. Allah berfirman dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini umum, semua manusia. U'budu rabbakum, beribadalah kamu kepada zat yang mengatur kehidupan kamu ini. Rabbakum. Mengapa? Alladzi khalaqakum, sebab dia yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, supaya kamu takwa. Semua ibadah harus menjurus ke takwa. Maka semua ibadah harus takwa. General, amahnya apa? Yang namanya takwa dalam arti general ikhlas. Ikhlas itu apa? Secara etimologi, secara lughawiyah, khalaso yakhlusu khuluson ikhlason, yang bersih. Secara terminologis dalam literatur Islam, yang namanya ikhlas adalah bersih. Bersih apanya? Pamrihnya. Bersih dari pamrih yang rendah, bersih dari pamrih yang hina. Hanya ada satu pamrih yang bersih dan mulia, yaitu apa? Mengharap ridho Allah. Ini ikhlas namanya. Jadi takwa dalam arti yang general, yang amah dalam ibadah apapun, dibuktikan dengan keikhlasan hati, kebersihan hati orang dalam menunaikan sesuatu. Tidak mempunyai pamrih yang lain kecuali hanya ingin diridhoi oleh Allah.
dan tujuan ini dijadikan tujuan untuk ibadah menjadi takwa yaitu ikhlas, ini ultimate goal, Pak. Jadi tujuan terakhir. Wah iya, ultimate goal. Kenapa? Ya, orang itu sampai nanti, maaf ya, Iya. sampai nanti waktu ruh keluar dipanggil oleh Allah. Waktu ruh mau keluar dari diri kita, Pak. Baik yang kafir maupun yang iman sama-sama takutnya, Pak. Idza balagatit tarakiyah, apabila ruh sudah sampai di tenggorokan. Berjalan sampai di tenggorokan, berhenti, Pak. Surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 26. Idza balagatit tarakiyah, apabila ruh sudah berhenti di tenggorokan, sudah sampai di tenggorokan, berhenti. Mengapa berhenti? Takut. Yang beriman takut, yang kafir juga takut. Loh kenapa? Maaf, sama-sama takut tapi latar belakang takutnya lain. Kalau yang ingkar takut, kenapa? Apa yang ia ingkari dulu kok benar. Setelah ruh mau keluar, sebagian sudah melihat hakikatnya di sana. Ya Allah. Dan terlambat itu Pak ya? Terlambat itu, judulnya terlambat. Temanya terlambat kalau itu. Iya. Maka ruh itu kita melihat, loh saya disuruh sholat tidak sholat, suruh zakat tidak zakat, suruh ini. Maka ruh ingin kembali lagi, masuk lagi ke dada. Masya Allah. Oleh dada ditendang lagi. Dengan mengatakan, aku tidak sanggup lagi ke tempatan ente. Astagfirullahaladzim. Naik lagi, takut lagi. Ingin tobat, ingin beri aku kesempatan untuk tobat, untuk sholat, untuk haji. Apalagi haji. Turun lagi. Ditendang lagi, nggak mampu dadanya. Aku nggak sanggup ke tempatan engkau. Naik lagi. Naik, turun, naik, turun. Gak bisa Itu yang proses kadang-kadang ada yang seperti sakaratul maut itu Pak. Yang disebut sakaratul maut begitu, Pak. Ada yang 2 jam, 4 jam, 6 jam, ada sehari semalam. Ini takutnya, takutkan dulu menyalahi. Orang, iya, terus? Takut yang kedua itu. Takut yang kedua orang yang beriman, Pak. Ya. Takut jangan-jangan ibadahku tidak diterima. Allahu Akbar. Takut jangan-jangan tobatku belum diterima juga. Harap-harap cemas, Pak.